Adik Mbak ini usianya berapa? Sekitar 30-an. Oh, bekerja juga? Ya, dia kerja-kerja kayak SPG gitu deh. Adiknya Mbak sibuk kerja, anaknya Mbak baru lulus SMA. Iya, dia kesibukannya apa selama ini? Nggak ada, mungkin kegiatan kumpul-kumpul sama temennya. Nah, temennya itu aja. itu yang membuat suatu peluang Mbak. Di situ anak ini akhirnya pelampiasannya kemana-mana. Udah total udah berapa lama anak ini pergi? Itu dia udah nggak bisa saya hubungi lagi 1 bulan. Tapi Ya. sebelum-sebelumnya dia ada di rumah. Berarti di kan 1 rumah bulan itu. ini gak ada kabar kan? 1 bulan ini dia susah untuk dihubungin. Seorang perempuan ini bayangin bisa terjadi sesuatu yang mama aja di... Jangan nakutin gitu dong. Bukan, ini saya cuma Ini kepikir. Anak saya kayak mana, Ma? Adik saya bisa jaga kok. Saya rasa adik saya bisa jaga. Adik saya kayak mana, Ma? ya kita berharap mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa Mbak. Tolong doain anak saya nggak ada apa-apa ya, baik-baik aja ya. Iya Mbak, mudah-mudahan. Cuman ini harus dicari segera Mbak. Iya. Saya minta tolong. Apalagi seorang perempuan yang 17 tahun masih muda loh Mbak. Yang masa depannya masih panjang. Dia syok, dia nangis. Hatinya hancur semuanya. Ternyata anak yang dia cintain begitu Ibu Rosa sampai ke rumah, hilang, gak ada kabar sama sekali. Anaknya hilang, adiknya juga nggak ada, dan perabotan dalam rumah tangganya habis semuanya. Lah kok bisa? Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan anaknya menghilang, adiknya juga menghilang, perabotannya juga hilang? Dia ini lagi mencari jati diri, Mbak. Iya, dia lagi mencari seseorang yang bisa dipercaya, memperhatikan dia, ya kan, melindungi dia, mengarahkan dia. Itu. Jadi kalau dibiarkan seperti ini, kasihan dia sebenarnya. Kamu ingat-ingat Mbak, pergi kemana aja waktu Mbak pergi ke luar negeri? Dia kan pasti laporan kan, sering kadang-kadang SMS kan, tanya, Mbak tanya kan? Iya, dia bilang sih ya baik-baik aja gitu loh. Mbak, saya sih nggak mikir yang... tapi kan teman kan ada namanya gitu. Mbak. Kadang-kadang temannya si A, dia kan kalau Mbak seorang ibu yang sayang sama anak pasti akan nanya temannya siapa. Saya nanya Mbak, bawa foto anaknya Mbak nggak? Ada di handphonenya. Ada, boleh saya lihat fotonya Mbak? Ini foto anak saya. Oh ini, iya. Oh, ini anaknya Mbak, namanya siapa Mbak anaknya? Dira. Dira ya. Dira ini punya pacar nggak sih Mbak, Dira ini? Ya, Punya pacar nggak? Pernah cerita nggak dia punya pacar atau nggak punya. Jadi saya bingungnya ini kenapa anak saya hilang sama adik saya juga hilang gitu, nggak tahu kemana. Kalau adiknya Mbak udah nikah belum? Belum nikah. Kalau saya ngelihat dari cerita Mbak ya, ini saya cuma menebak aja. Mbak kirim uang, ya kan? Tapi ternyata uang kos-kosan kontrakan nggak dibayar ya? Iya, Iya. saya rutin kirim transfer tiap kali untuk gitu uang kan. makan mereka juga. Uang makan, uang kontrakan, uang semuanya gitu, keperluan-keperluan saya rutin gitu kan. Tapi ternyata nggak dibayarkan uang kontrakannya. Tapi ternyata saya sampai itu kontrakannya juga 4 bulan udah nunggak, nggak dibayar. Makanya saya bingung kemana uang yang saya kirim-kirim ini loh Mas. Rosa ini selalu ngirimin uang loh. Ngirimin uang ya buat makan, ngirimin uang buat sekolah anaknya, ngirimin uang buat kebutuhan sehari-hari, ngirimin uang buat beli baju, ya. Dan lain sebagainya. Tapi apa? Pas Ibu Rosa pulang ke Jakarta sebulan yang lalu, tiba-tiba diar. Uang-uangnya ini, padahal itu
hampir semua gaji saya kirim gitu kan, sekalian buat tabung, saya pikir kan. Iya. Maksudnya Mbak tuh ngirimnya nggak pas-pasan hanya untuk bayar kontrakan aja kan? Iya. Pas dilebihin bayar. Iya, sekalian buat tabungan, saya pikir gitu kan Mas. Iya. Tapi ternyata malah nggak ada. Nggak ada. Dipakai malah pasti, enggak. iya. Tadi terakhir Mbak bilang bahwa mereka ini pindahan diantar sama seorang supir, ya Iya. kan? Namanya Pak Agus. Agus. Ternyata teman Pak Gendon yang iya, nganterin. Pak Gendon yang bawa barangnya. Cuman Mbak nggak tahu nomor teleponnya Pak Gendon atau alamatnya. Udah dikasih tahu sama Pak Agus ini nomor Pak Gendon, tapi saya Nggak bisa hubungin dia. nggak aktif. Mbak udah tanya ke Satpam belum? Udah. Laporan tamu-tamu yang masuk itu, tek. Ada laporan tamu ini ke alamat ini, ada tuh. Iya, mereka Nah. bilang sudah cukup lama gitu barang saya itu dipindahkan. Mbak coba lihat nggak? Daftar di situ tamu-tamu yang hadir ke rumah Mbak siapa saja. Nah, kalau data-data Kan saya ada nggak KTP-nya. lihat, saya nanya doang gitu bisa ke nanti security. mungkin jaga-jaga kalau emang di tempatnya Pak Agus ini nggak ada informasi bisa tanya ke Satpam. Minta bantu ya Mas ya. Nanti Saya kita- khawatir banget sama anak saya. Minta bantu. Iya, pasti seorang ibu nggak pengen kehilangan anaknya, Mbak. Iya, pasti seorang ibu berat, pasti kehilangan apalagi anak perempuan, Mbak ya. Iya, khawatir. Iya, kayaknya. Nah, kebetulan klien kita ini belum pernah ke tempatnya Gendon. Dan dia ngajak gue sama Feli untuk melakukan pencarian ke tempatnya Gendon. Ya udah kita menuju ke tempatnya Gendon. Ya, Mbak, kita udah nyampe ini. Kita tanya langsung sama Pak Agusnya ya. Mbak masih ingat Pak Agus? Pernah ketemu nggak sama Pak Agus ini? Nggak. Oh, nggak pernah, via telepon aja. Iya. Oke. Oke, nah itu banyak orang di dalam tuh. Iya. Lu ada orang juga. Banyak supir-supir box di dalam kayaknya. Begitu kita sampai alamatnya Gendon, kita izin sama salah satu manajer di perusahaan itu. Kita tanya, ada nggak yang namanya Gendon di sini? Ayo, Mbak. Pak, tadi sih Pak numpang nanya. Yang namanya Pak Agus ada di sini Pak? Ya, ya ini saya. Pak Agus, ini yang pernah nelpon ini. Oh, yang Ibu saya Rosa, telepon itu iya. Ya, Yang mau katanya mau ngasih tahu informasi Pak Gendon. ini sebelah sana. Oh, Pak Gendon di sana, Pak Gendonnya. Oh iya, makasih Pak ya. Di mana? Iya, Gendonnya di mana? Di ngelap mobil. Oh iya. Makasih Pak ya. Sana aja. Wah kebetulan dong kita datang Gendonnya ada. Buru-buru kita ke tempatnya Gendon. Pak Gendon. Pak Gendon. Pak. Pak Gendon. Kok kayak main petak umpet sih? Hilang-hilangan. Pak. Nah, ini dia. Halo Pak Gendon. Pas tanya sama Gendon, Gendonnya agak lupa. Kita jelasin Pak kenal nggak sama namanya Ingrid atau Dira. Dulu pernah pindahan dan Bapak yang bantu kepindahannya. Rumahnya di daerah Bambu Apus. Bapak ingat nggak? Pak Gendon Pak? Ya, Iya. Kenalan dulu Pak. Ya saya Mandala di Antv Pak. ya. Pak Gendon, dulu Pak Gendon pernah mindahkan barang-barang itu Pak. Yang di daerah Bambu Apus. Ini Pak Gendon kan? Iya, saya Pak Gendon. Di rumahnya Ibu Rosa yang di daerah Bambu Iya, Apus. di rumah saya yang jalan Bambu Apus. Yang Ya. Bapak ngambil barang-barang elektronik segala macam di rumah saya itu, Pak. Ingat nggak? Ya, rumah. Kontrakan itu loh, Pak. Ya, Saya rumahnya pernah Pak. ngambil barang di sana, tapi nama klien saya Pak Effendi. Gendon ini cerita, dia nggak kenal sama Ingrid, nggak kenal sama Dira. Saya ditelepon dan disuruh sama Pak Fandi untuk ngambil barang di daerah Bambu Apus. Nah, terus barang itu ditaruh kemana Pak? Pindah kemana maksudnya? Saya disuruh, terus saya nganterin ke tokonya Pak Effendi. Ya, maksudnya apa kok taruh di toko? Saya kurang tahu Pak, saya cuma disuruh aja Pak. Yang nyuruh siapa? Pak Effendi? Pak Effendi. Emang Pak kenal Pak Effendi? Nggak kenal, saya juga bingung. Pak Effendi ini siapa? Saya juga nggak tahu. Terus Bu Ingridnya? Itu kan Saya rumahnya nggak tahu, Bu itu, Bu yang Ingrid. nempatin itu Bu Ingrid kan? Sempat ketemu Perempuan adik saya berdua, nggak? Di rumah Waktu itu ada cewek sih memang, terus cuma saya nggak tahu namanya. terus yang cewek itu ngebiarin barang-barangnya dibawa gitu sama Iya. Pak Effendi. Iya. Nah terus siapa Pak Fandi ini?
Kenapa dia berani ngambil barang-barang miliknya orang tanpa izinnya orang? Pak Effendi ini siapa? Bapak berarti tahu dong alamatnya di mana Pak Effendi, Iya, Pak? halo. Pak, tolong kasih tahu, Tahu, Pak. Pak. Di daerah mana coba, Pak? Pondok Labu. Pondok Labu, di jalan apa? Nomor HP-nya Hah, ada nomor HP juga? Ada. Wah, ya boleh aja kalau gitu. Berapa nomornya, Pak? 0812 Ya. 1994 5801. 5801. Iya. Ini bener ya Pak? Nomornya bener ya Pak? Bener, Jangan Bu. sampai saya repot sampai sana alamatnya salah. Bener ini. Ya udah nomor mana Pak sekalian nama Effendi. alamat aja deh, Pak, alamat tokonya. Yang Bapak Alamat anterin. tokonya Tadi Pondok Labu bilangnya. iya Pondok Di mananya? Labu. Di dekat pasarnya. Nama tokonya, Pak? Aduh, saya lupa nama tokonya. Patokannya apa deh? Patokannya deh. Tok dekat toko apa gitu patokannya aja deh. Di sebelah. Oh ini dekat toko mainan kali itu ya? Nah, Toko ya, mainan. dekat mainan. Oh iya di situ kali ya? Oh. Jadi Bapak pindahin barang-barang itu ke tempatnya Pak Effendi, toko elektronik. Ya, toko elektronik. Kok taruh situ kenapa ya? Makanya saya bingung siapa? Pak Effendi ini siapa? Ya udah kita coba cek sana aja. Ayo. Ya, yaudah Pak ya kalau gitu ya. Makasih Pak ya. Ya, Ya. Pak, sama-sama. Nanti Bapak itu saya telepon Pak ya. Ya, Pak oke. Effendi-nya, Pak. Ya, Oke. ya. Dikasihlah alamatnya sama gendon ini. Dikasihlah nomor teleponnya sama gendon ini. Gue telepon dong Pak Fandi ini. Nanti kita coba telepon ya di mobil sini. Nomor teleponnya udah Ini Mbak gak kenal sama Pak Effendi, Mbak gak kenal? Nggak kenal. Kok bisa ya? Enggak, maksudnya orang kok berani gitu loh. Ngambil barang-barang punyanya Mbak tanpa sepengetahuan Mbak. Iya, Itu makanya barang saya bingung. punya Mbak semuanya? Punya saya semua dan saya bayar semua, bukannya yang nyicil-nyicil apa gitu, bukan. Nah, coba Ya. tolong ditelepon Devel. Kok bisa ya? Kok berani gitu loh? Maksudnya orang ini ngambil barang tanpa seizin Mbaknya. Kok berani? Makanya, tapi Kan- katanya ada sempat ketemu adik saya, makanya Ya, saya bingung. Pas Feli telepon sama Pak Fandi, yang ngangkat kebetulan seorang cowok dan dia adalah Pak Fandi sendiri. Iya, angkat. Halo? Halo. Iya, halo. Ini dengan Bapak Effendi. Waktu kita tanya, kita ingatkan lagi pernah ngambil barang-barang elektronik dan juga kebutuhan rumah tangga di daerah Bambu Apus nggak? Tiba-tiba ditutup yang punya. Halo Pak. Iya, kenapa? Iya, saya mau nanya Pak, dulu Bapak pernah ngambil barang di rumahnya Ibu Rosa di daerah Bambu Apus Pak? Nggak kenal. Loh. Waktu itu kan Bapak ngambil barang katanya dipindahin ke tokonya Bapak. Bapak punya toko kan? Pak? Pak? Kalau kita langsung ke alamatnya aja gimana ya? Yang tadi yang dikasih tadi Bapak, siapa tadi, Gendon tadi? Tapi kalau misalnya Pak Effendi yang nggak ada di sana kan percuma. Makanya ini ditelepon aja malah tuh, malah di decline sama dia. Ya udah coba samperin aja deh, samperin aja. Iya. Samperin aja Mbak ya. Iya, iya. Nggak apa-apa kan Mbak, ini nggak ada acara kan? Enggak dong, saya Emang mau- khusus untuk iya, hari ini ya? ini. Langsung ke sana aja yuk. Ya teman-teman langsung yuk. Akhirnya kita langsung menuju ke toko elektronik itu.